Halo Om Rizky, apa kabar Om? Baik, Om Reza. Wah, kita sudah lama tidak bersua. Ruang profesi. Background pemasaran, ya kan? Dari pemasaran, apakah di sana langsung ketemu di HR atau sempat berkarir di posisi-posisi lain? Oke, mungkin gue cerita dulu tentang yang di kuliah. Oke. Setelah kuliah tadi saya bilang ambil marketing, lebih ke pemasaran. Skripsinya saat itu pun pemasaran. Memang pada saat kuliah itu teman-teman nih, teman kuliah itu udah ngomongin sih, lu mau jadi apa sih gitu. Gue mau kerja di Google, kata teman-teman. Gue bilang Google, yang kayak gimana sih Google? Itu belum kepikiran tuh mau kerja di mana. Yang penting kuliah aja dulu, ikut teman. Yang sini ikut, kuliah di, kebetulan gue di Pancasila. Oh, Pancasila. Iya. Oke. PN ya? Itu veteran. Enggak. Sorry, Pancasila itu apa? Seberangnya UI lah, sebelahnya UI deh. Tangan UI. Nah, di situ ngambil pemasaran, kemudian setelah lulus kuliah, yaitu sekali lagi kuliah dulu gue ikut-ikut teman karena gue nggak punya mimpi kerjanya apa nanti, sampai dengan ya gue bilang jalanin aja dulu prosesnya deh. Jadi kuliah, setelah selesai kuliah lulus ya main-main dulu, mungkin bantu-bantu teman, ada kayak semacam event organizer, sampai dengan berantem kemudian bubar. Nah, jadi ya biasanya anak-anak sekarang kan mungkin kerja cari kegiatan tuh yang fun ya. Dari dulu tuh IO tuh fun, ngundang artis segala macam, tapi fun dapat duit, tapi justru bubar juga gara-gara duit. Jadi setelah itu baru mencari pekerjaan nih, udah jobless nih, nggak ada penghasilan. Kemudian calon mertua dulu, wah udah pacaran lama nih gitu, kapan nikahnya? Dari situ wah nikah gue harus kerja dulu nih, gitu, mau kasih makan apa anak orang. Jadi gitu, kerja dulu baru nikah, bukan nikah dulu baru kerja? Kebetulan gue cari kerja dulu baru nikah. Oh, kerja dulu baru nikah. Jadi sebenarnya karena itu kuncinya lu cari Karena kerja. itu gitu. Kalau kan gitu nggak jadi kerja, Nggak jangan-jangan. ada. Jadi kadang orang tuh harus ada push factornya dulu. Iya. Dari situ karena mungkin ada teori Darwin ya, gitu, struggling for life gitu. Iya. Ya, dari situ wah gue harus nikah nih, gue harus punya duit nih buat nikahin. Nah dari situ coba beberapa perusahaan, kemudian saya coba juga di Pricewaterhouse. Itu sebagai accountant tuh. Accountant malah? Yes. Dari pemasaran accountant? Iya. Wow. Dari pemasaran menjadi seorang accountant tuh. Memang ada proses interview sih. Cuma memang mungkin ini kebiasaan gua. Jadi gua punya keyakinan bahwa semua orang bisa melakukan sesuatu kalau kita memang usaha nih. Makanya sebelum interview itu cari gebetan dulu. Perusahaannya gimana, bidangnya kayak gimana, kira-kira nanti kurang lebih perusahaan ini butuh apa sih dari expertise kita gitu. Kebetulan accountant ya numbers lah, mungkin jurnal segala macam. Cari gebetan, bikin jurnal gimana dalam semalam, besoknya ketemu interview, kebetulan mungkin diterima di Pricewaterhouse. Jadi accountant project yang ngelola keuangan project tuh saat itu. Pernah dulu menjadi mengelola itu ya, mengelola atau membantu konsultan di sana. Di sana ada konsultannya. Jadi sebagai seorang accountant saya kayak ngeliatin dulu mengelola keuangan project. Jadi budgetnya berapa, kemudian actualnya berapa. Jadi gue harus jagain tuh budget project sama actualnya. Itu bantu konsultan, ada yang lokal juga ada dari ekspatriat dari luar negeri. Nah itu pertama masuk ke dunia kerja. Tapi tunggu, gini Om, ketika lu nggak ada background kan di akuntan, lu belajar satu hari sebelumnya, lu benar-benar cari tahu apa itu akuntan, dan lu tahu ya waktu lu apply memang untuk posisi itu. Iya, kebetulan tahu untuk posisi itu sih. Terus kuncinya apa yang bisa membuat lu yakin atau pede deh? Karena gini, nggak semua orang itu tidak relevan sama background gue nggak punya knowledge di sana. Tapi di sini lu yakin gitu, gue bisa, gue mau, karena lu sendiri bilang, gue tahu kok gue apply-nya akuntan karena itu gue belajar dulu. Ya. Apa yang membuat lu pede? Oke, mungkin nggak bisa dibilang nekat, karena sebagai seorang marketing pun kuliahnya kan belajar accountant. Ya. Jadi adalah sedikit pengetahuan tentang accountant, tapi nggak dalam sebagai seorang dasarnya accountant. ya. Dasarnya ada.
dasarnya ada, kemudian mungkin sehari 2 hari itu ya cari gebetan lagi, diingetin lagi tuh kebetannya, accounting tuh apa, jurnal bikin kayak seperti apa, mungkin dasarnya seperti itu. Toh pada saat itu pun accountant projectnya ya kebetulan entry level lah, dan kebetulan ada udah ada bosnya di sana, manajernya lah, accountant. Ya dari situ percaya diri dan mungkin tadi faktor kepaksa tadi, jadi gua harus bisa, karena itu yang ada di kepala gua tuh itu harus bisa, jadi yakin itu kebetulan diterima. Ya, jadi pasti posisi itu bagaimanapun mau nggak mau lo harus belajar lagi. Harus dong. belajar. Harus belajar. Lagi. Jadi memang pengalaman pertama kerja nih di perusahaan multinasional, kemudian ketemu beberapa expat, ada cerita lucu sih. Kebetulan kan gue sendiri nggak pernah itu kursus bahasa Inggris. Yeah. Terus gimana ya, modal gue dulu mungkin karena suka nonton film sama kadang dengerin lagu-lagu luar. Nah, lagu-lagu luar, kemudian ngelihat liriknya dari situ baca. Ya memang nggak buta-buta banget bahasa Inggris, karena dulu di sekolah kita bahasa Inggris, tapi tidak pernah kursus bahasa Inggris. Nah, buat gue itu kesempatan. Jadi di mungkin minggu pertama itu begitu telepon bunyi, takut tuh. Kebetulan yang telepon expatriates. Jujur, gue pura-pura tuh ke mesin fotokopi. Pas telepon bunyi dari ekspatriat, waduh gue mau jawab apa nih? Pertama denger suara ekspat, bahasanya nanti gimana? Kebetulan orang Jerman saat itu yang telepon. Pura-pura aja ke mesin fotokopi. Mesin fotokopi, terus teman gue bilang, Ki, mau itu telepon lu nyala tuh. Oh iya, nanti biar nanti gue telepon balik aja. Jadi begitu telepon berhenti, gue datang ke meja. Gue lihat siapa, miss call dari siapa, kemudian gue tulis email. Kirimnya email. Ya, nanya supaya gue pengen tahu nih, boleh jangan dulu ngomong sama gue deh, gue harus ngerti dulu masalahnya apa sih gitu. Drop email ke dia, terus dia balas. Itu juga pakai contohan kamus bahasa Inggris saat itu. Mungkin belajar dari keseharian seperti itu jadi bisa. Akhirnya terbiasa. Nah itu mungkin yang mungkin jarang sekarang saya temuin can do attitude di anak-anak muda sekarang gitu. Jadi saya yakin sih kalau memang lu bisa, yakin itu pasti bisa, akan nemuin jalannya. Iya. Dan sebenarnya ketika kita memposisikan diri dengan kondisi terpaksa atau harus dipaksa, pada akhirnya kita dengan sendirinya keluar ya performa yang sebenarnya keluar. Iya, yang gue bisa ngasih nyata, gue bisa gitu ya. Betul. Untuk melakukan itu. Gitu. Jadi banyak sih kejadian, ada beberapa hal yang proses pembelajaran buat gue. Kadang gue juga suka menempatkan diri atau suka untuk ada pressure tuh suka, adrenalinnya nyala gitu. Di situ gue ada apa ya, kayak semacam usaha untuk nggak tereliminasi kalau bahasa sekarang. Jadi gue harus bisa, gue nggak mau kalah sama orang lain. Itu sih mungkin prinsip dasarnya. Jadi fight lah ya. Fight aja dulu ya. Gitu. Nah di accountant berapa lama itu? Accountant itu mungkin dari 99 atau tahun 2000 itu sampai 2005. Wow, lama juga ya? Ya lama. Itu di Pricewaterhouse saat itu ya sekitar segitu lama. Dan di sana berarti akhirnya punya keahlian yang cukup dalam tentang accountant dong? Ya lumayan, karena saya juga belajar dari atasan saya. Jujur dari 5 tahun itu mungkin saya diajarin sama atasan cuma 1 atau 2 tahun deh, 1,5 tahun atau 2 tahun. Setelah itu atasan saya resign. Jadi nggak punya atasan? Iya, enggak. Single fighter gitu. Pekerjaannya pun lu handle dong. Iya, pekerjaan pun jadi di-handle sama saya. Dan itu makanya pressure-nya makin lama makin nambah. Adrenalinnya nyala terus. Itu kenapa gue suka dunia kerja tuh kayak gitu. Dan pada akhirnya lu terus belajar ya? Yes. Yeah. Terpaksa. Karena emang mungkin gue harus dipaksa. Oke. Nah, 5 tahun kurang lebih ya ada di dunia accountant, dan akhirnya lu bergeser lagi nih. Yes. Di karir yang berikutnya itu masuk ke kebetulan gini. Jadi selama saya di akuntan publik atau Pricewaterhouse, kebetulan juga kan membantu para konsultan saat itu. Konsultan SAP, ada konsultan strategik. Jadi one day pernah saya sebagai accountant di perusahaan konsultan itu di PwC tadi, kemudian ada project yang kosong. Ini entry levelnya nih, ada project kosong, nggak punya konsultan dia.
Saat itu projectnya bikin helpdesk lah, ya IT helpdesk kayak gitu. Dan itu saya terlibat tuh, lumayan lah berapa bulan di situ. Kemudian hanya karena pengalaman dikasih challenge itu nggak lama, nggak sampai tahunan, cuma berapa bulan. Kemudian dari situ belajar, dapat insight lagi nih, ada ilmu. Oh ternyata sebagai seorang konsultan begini nih. Nah kemudian teman-teman konsultan yang di PwC lagi itu kan, PwC di tahun 2003 itu dibeli sama IBM. Iya. Ya. Jadi teman-teman yang not related to IT itu dia pecah mendirikan konsultan sendiri. Sedangkan gua ikut kebetulan ke IBM yang tetap berbau konsultan IT lah. IT, ya. Ikut ke IBM. Nah teman-teman yang udah duluan saat itu ke dunia konsultan lari ke HR consultant, karena most dari mereka itu bikin strategi yang berhubungan sama HR. Nah di tahun 2005 teman-teman tadi yang udah duluan pecah bikin perusahaan sendiri atau kerja di perusahaan lain nawarin nih, Ki mau nggak masuk HR? Cuman HR-nya ya kayak semacam product solutions deh, lu kayak semacam ngeliatin numbers, ya berhubungan sama salary deh gitu. Jadi benchmark dari industri telco, ya, semua industri lah di Indonesia. Kita pegang tuh, jadi tahu misalnya gaji manager accountant gitu di masing-masing perusahaan, di semua industri kita tahu, kita pegang. Punya menganalisa, database-nya ya. Punya database. Dari situ ya udah deh gitu, karena background gue dari numbers. Nggak terlalu jauh nih sama HR gitu. Numbers juga sih, nganalisa gaji orang gitu. Kemudian kan gue pengen tahu tuh gaji orang tuh gimana sih itu kan. Menarik sekali menarik, tuh ya. Menarik sekali. Bisa tahu dompet orang nih. Iya, ya intinya gue kepoan seorang. Itu. Nah, dari situ gue ditawarin sebagai consultant yang memegang product solutions, ya berbau salary structure, kemudian corporate benchmark, rasio, misalnya training rasio tuh di organisasi itu berapa sih dari total cost dari satu organisasi. Itu banyak items yang saya banyak belajar di situ, banyak kebuka di situ tentang dunia HR. Nah, entry levelnya ngurusin gaji, salary gaji, kayak gitu, survei gaji orang, itu sih entry levelnya. Oke, jadi mengawalinya adalah di posisi ketika yang sebenarnya masih relate sama experience ya. Yes, numbers ya. Jadi menganalisa. Yes, nah dari situ diterapkan tapi di dunia HR karena aplikatifnya adalah lebih ke arah gaji. Betul. Nah, gaji siapa yang paling besar tuh ya? Dunia industri apa tuh yang paling besar ya? Nah, ngomong-ngomong soal gaji ya, ya di situ gue kebuka, oh gaji yang gede ternyata di posisi anu, kemudian di industri A misalnya, itu ngelihat banyak belajar. Yo buka-bukanya ya itu aja, ngeliatin gaji orang, nanya survei, itu bikin pening gak sih gitu lah. Gaji kita sendiri sekian, orang-orang ini bisa gitu. Nah itu kadang terchallenge lagi. Memang gini, jujur saat itu sebagai consultant membantu beberapa company. Saat itu across all industries saya pegang sebagai survei manajernya saat itu oil and mining dan telco. Itu gede-gede dong. Banget. Gede dong. Karena dunia yang paling besar kan telco sama industri. Mining kan. Nah itu kebetulan lagi nih, karena memang gini, gue jujur suka sama dunia teknologi. Kenapa gue di-assign untuk handle salah satunya telco and IT, itu mungkin itu ya, karena memang passion saya di sana. Itu oil mining itu bonusnya. Itu saat itu ngelihat oil mining gila banget gajinya. Ngeri ya. Ngeri. Kebetulan mungkin passion gue ya bukan di situ sih. Nah, bantu company ini ngelihat atau mapping competitiveness remunerationsnya mereka. Misalnya contoh, ini kok turnover gue tinggi ya gitu. Konsultan bantuin kita dong mapping remunerations kita seberapa kompetitif sama market. Nah dari situ bantu, dari company A, company B, ketemu mungkin di operator yang ada di Indonesia itu dulu masih banyak tuh, ada berapa tuh. Dan lagi seru-serunya ya tempurnya ya. Iya, Telkomsel Megang gitu kan, ketemu Bakri Telkom, ketemu, wah ada beberapa operator. Senang sih. Nah dari situ karena kita bantu mereka
pada saat mendesain salary structure yang kompetitif, how to win the market lah gitu, talent war kan saat itu di telco. Dari situ saya ketemu beberapa posisi penting dalam arti handle, mungkin ketemu CFO-nya, ketemu CEO-nya. Jadi gue diskusi sama mereka. Jadi exposure-nya sedemikian sih. Terus ya ketemu HR-nya juga, HR. Nah, pakai sampai top manajemen ya? Kenapa? Sampai top manajemen. Yes, karena gini, pada saat kita mendesain salary structure, impact-nya kan ke duit. Betul. Jadi ada CFO, ada CEO di situ. Ya, bicara operational expense. Yes, OPEX kan. OPEX itu impacted to their company kan pasti. Marginnya mau berapa, karena OPEX ini kan ngegerus marginnya kan. Betul. EBITDA-nya. Nah, itu yang exposure-nya ke sana. Ya mungkin karena keberuntungan, mungkin teman-teman banyak gue lucky bastard katanya. Ya nggak apa-apa deh gitu ya, gue jalin aja dulu deh. Ya. Nah terus ketemu mereka, dapatlah mulai dari situ godaan-godaan. Ki bantuin kita deh, gitu. Ada beberapa operator yang saat itu mencoba ngajak untuk bekerja sama, tapi as an employee mereka. Untuk masuk ke dalam. Untuk mana? Itu 1-2 tahun mungkin kuat lah ya, karena menahan banyak hal yang dipelajari di konsultan, metodologi gitu kan, market practice gitu. Nah kemudian ada tuh salah satu, gue boleh sebut nggak sih nama company-nya di sini? Kalau company nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah itu saat itu ditawarin sama Bakri Telkom. Angka 3 dong. Angka 3 ya, terus entry levelnya sebagai compensation and benefit manager saat itu. Ya, mereka pengen mendesain salary supaya mereka kompetitif di industri telco. Ya. Sebetulnya ada 2 operator sih, yang paralel itu yang nawarin ada ini Natrindo telepon seluler yang kita kenal Axis. Kebetulan yang offer duluan tuh Bakri. Ya udahlah, gue sih apa ada dulu yang di atas meja lah, yang gitu. Lebih cepat ya. Yang lebih cepat, kemudian Bakri. Cuma memang saat itu karena terbiasa di multinational company, kemudian terbiasa less birokrasi, begitu ke Bakri agak culture shock sih. Jadi mungkin di situ nggak terlalu lama tuh di situ. Kemudian kebetulan si Axis telepon hubungi saya lagi. Kebetulan cuma 9 bulan setelah itu saya gabung ke Axis atau Natrindo telepon seluler tadi. Challenge-nya tetap sama, kebutuhan mereka sama Bakri saat itu mendesain salary yang kompetitif di market, karena saat itu nobody knows tentang Natrindo telepon seluler siapa sih Axis itu siapa sih, who is behind Axis saat itu. Jadi wah lucu juga nih. Ketemu manajemennya, ketemu lagi itu HR director dari Maxis itu shareholdernya Axis, karena belum ada HR director saat itu. Ketemu beliau ini si HR director, dan ketemu juga sama CFO-nya asal Maxis, asal Malaysia. Nah jadi begitu masuk harus didesain salary. Jadi masuk tuh di November tahun 2007. Kejar tayang mau rubah salary structure atau remunerasi itu di bulan Januari apply 2008. Jadi cuma 2 bulan kasih kesempatan termasuk komunikasinya, dan saat itu belum ada HR director. Ya most sebetulnya dealnya sama si CFO dan CEO saat langsung itu. Direct ke mereka langsung ya. Direct. Memang ada tim lain yang nemenin, cuman yang expert di ini kan si CNB baru 1 orang ini. Nah, in paralel di pertengahan mendesain ini HR director udah di appoint. Jadi diskusi itu offline sama director. Kadang sekali itu calon directornya itu masuk untuk diskusi semacam ini. Pokoknya singkat kata di Januari 2008 apply itu semua perubahan. Wah, suka duka sih. Langsung diaplikatifkan dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan, nggak nunggu lama. Ya, dari dulu komunikasinya mungkin ada beberapa hal yang kaget. Karyawan gebrak meja saat itu. Sampai dengan yang gebrak meja itu yang pertama dia convert dari remunerasi lama ke yang baru. Karena ada perubahan yang signifikan. Iya, karena negatif gini, karena memang
gini, kadang orang nggak ngerti apa perubahan apa yang terjadi. Yang penting teriak dulu, tapi setelah kita jelaskan, kita ada komunikasi, ternyata dia, oh perubahan ini karena positif kok. Nah, yang teriak ternyata orang yang pertama yang nge-convert. Itu inget banget tuh proses itu. Akhirnya sampai semua berjalan lancar, nggak ada kendala yang penting atau karyawan apa jadi hubungan industrial nggak ada sih, jadi aman-aman aja itu perubahannya. So far itu tuh dunia saya masuk HR, jadi megang payroll dan megang sebagai mendesain salary structure, lebih ke strategisnya. Ya. Nah, waktu di konsultan sendiri kan berarti ilmunya banyak di sana, betul. Sampai akhirnya banyak yang melirik ya dari dunia telco yang salah satunya itu gede loh, compensation and benefitnya ya, di salah satu terkenal besar. Di konsultan sendiri sebenarnya selain dari mempelajari tentang salary, standarisasi yang sesuai dan kompetitif atau tidak, apakah ada bagian-bagian lain di konsultan? Oke, gua di konsultan sendiri memang fokusnya lebih ke salary sih, ya, remunerations, kemudian ada juga kayak semacam job evaluations. Karena gini, kalau kita ngomong accountant manager di company A dan company B mungkin sama judulnya accounting manager, tapi kan gaji bisa beda. Apa sih yang membedakan gitu? Ternyata yang membedakan itu kompleksitas. Nah, gimana kita mengukur kompleksitas itu? Di HR itu ada yang namanya job evaluations. Jadi mengukur size organisasinya, seberapa banyak karyawan yang dihandle. Nah, itu menentukan seberapa kompleks pekerjaan itu yang akan dihandle. Nah, kayak semacam dan tergantung job desk-nya. Karena saat account manager di company A dan company B belum tentu job desk-nya sama. Betul. Ya, requirements-nya belum tentu sama. Kompleksitas, balik lagi ke kompleksitas. Nah, HR itu ada standar itu. Jadi menjob eva berdasarkan job desk. Job desk-nya ya. Yes. Kalau misalnya ada ngukur nih, banyak metodologi yang kita ukur. Ada pakai Hay Points, ada pakai Mercer Position Class. Intinya semua sama. Itu mengukur pekerjaan supaya apple to apple. Jadi kita ngukur based on ukuran tadi. Misalnya Position Class 50, berapa sih standarnya? Regardless title-nya. Jadi yang kita ukur benar-benar kompleksitasnya yang apple to apple. Nah, itu sih belajar itu. Kemudian di tempat lain ada yang lebih ke konsultan, ya, lebih strategik lagi, mendesain organisasi, kemudian ada project desain salary, kemudian job evaluations, kemudian bikin job desk. Itu ada di tim sebelah. Saat itu sekali lagi nih, saya kadang begging, ikutin dong, gitu. Pengen tahu, gitu. Kepo. Siksa dong gitu. Sakit nggak sih minta disiksa? Nah, minta disiksa saat itu. Gue ikutin dong project. Ada tuh project. Gue sebelumnya kan tahu mengenai salary di market. Kemudian hubungannya apa sih sama pekerjaan? Nah, itu dapatnya di project itu. Jadi interview si job holder. Project itu saat itu tuh sebetulnya untuk mendesain organisasi, merubah atau reorganisasi. Jadi kayak organization development gitu ya? Organization development, gitu. Ujungnya ya perubahan organisasi. Tapi sebelum itu kan banyak activity yang dilakukan. Kita harus kayak semacam role clarifications. Jadi kita klarifikasi nih kerjaan lu tuh apa sih, Pak, Bu, kita catat. Pakai video pakai recorded gitulah. Kadang kan kita skip tuh interview, terus dari situ dari semua berbagai posisi satu-satu. yang report to CEO misalnya kita interview tuh. Terus ternyata dari hasil interview ada beberapa posisi yang redundant. Si A ngerjain yang sama kurang lebih sama si B. Ternyata tidak sesuai dong. Tidak sesuai. Nah, makanya tugas saat itu tuh seperti itu, kayak semacam review organisasinya. Oh, ternyata ada redundant, nggak clear segregation kerjaannya, kerjaan satu sama kerjaan yang lainnya, ngerapin itu. Dapat dari situ bikin job desk yang lebih proper. Kemudian dari situ mendesain organisasinya sesuai yang bisnis modelnya sesuai dengan organisasinya. Banyak hal belajar di situ. Nah, di situ banyak itu belajar hal yang lain. Nah, itu di konsultan itu belajarnya. Ini menarik ya, Om. Karena
nggak semua orang bisa loncat dari background yang sebelumnya A lalu bisa ke B. Dan lu masuknya di sini expertise, ya kan? Dan tadi lu sempat mention lu ketemu tujuan hidup lu itu tidak di awal. Nggak di awal, Nggak betul. di awal. Apakah sekarang, nah HR ini sudah menjadi tujuan atau impian lu sendiri? Yes. Yes. Ya kayaknya gue udah nemuin purpose gue sekarang. Kenapa gue cinta di HR? Makanya lu dalemin terus. Dalemin terus, Lu dalemin karena terus. nggak akan pernah berhenti dalemin sesuatu, apalagi ngomongin masa depan. Gue ngelihat HR di masa yang akan datang itu nggak seperti HR yang sekarang terjadi. Nah itu nanti kita ceritanya lebih seru di situ nanti detail nih. Om RJ, dari cerita awal nih, background lu itu kan pemasaran, ya, ekonomi pemasaran. Lu masuk di dunia marketing di karir awal, dan loncat ke accounting. Dan di mana lu punya basic, tapi lu pasti belajar banyak dong. Oke. Setelah itu dengan pengalaman lu di dunia accounting, lu belajar analisa sehingga lu bisa masuk ke HR, yang berhubungan dengan salary. Betul. Perjalanannya bukan perjalanan yang mudah dong. Yes. Pasti banyak banget pembelajaran yang lu telah dapetin. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang bisa lu share ke teman-teman mungkin para job seeker atau yang mereka sedang mau mencari atau mendevelop karirnya saat ini? Oke. Kalau gue lihat dari perjalanan karir, kuliahnya apa, kemudian kerjanya apa, kemudian dari berbagai hal pembelajaran di masing-masing organisasi, itu kayaknya gini deh, anak-anak muda untuk job seeker nih itu harus pinter-pinter melihat peluang. Satu, dia harus tahu future challenge itu seperti apa. Supaya anak-anak muda sekarang itu bisa menempatkan dirinya, mempersiapkan dirinya agar skillnya itu relevan sama kebutuhan yang akan datang. Jadi ya belajar terus. Nah, harus membuka cakrawala nih, atau buka nih kepala sejauh mungkin. Jadi challenge itu di masa yang akan datang itu akan seperti apa perangnya, dan kita memang harus mempersiapkan diri ke arah sana. Jujur, contoh, kalau saya pada saat interview atau apply satu vacant position di satu organisasi, itu sebelum interview itu mempersiapkan diri dulu nih. Organisasi yang akan kita tuju seperti apa, challenge dia seperti apa sekarang, kemudian di masa yang akan datang itu kurang lebih organisasi ini akan menemukan apa. Nah, terus gua membuat diri gua pada saat ketemu interviewer, gimana caranya bahwa experience kita atau skill kita ternyata relevan sama apa yang mereka cari. Jadi memang harus dicari tahu dulu organisasinya. Kebanyakan nih, karena gue sekarang di HR, pada saat interview candidates itu mereka nggak siap, not even kenal organisasi kita atau company kita. Pada saat ditanya ide, lu akan bawa apa ke organisasi ini, mereka lama tuh bingung, karena dia nggak tahu organisasi kita seperti apa. Dia nggak prepare ya? Nggak prepare. Coba bayangkan, dia mau cari kerja, tapi dia nggak tahu organisasi yang dia mau masukin itu seperti apa. Korelasinya atau relevansinya sama skill kita apa. Interviewer itu ya akan melihat, akan memastikan nih bahwa skill yang ada di kandidat itu memang sesuai yang mereka butuhkan. Jadi memang harus kita tuh well prepare, satu, tahu organisasi kita tahu organisasi yang akan kita tuju tuh kebutuhannya apa. Dan ingat, kita harus tahu future business atau future challenge, supaya kita juga terus belajar supaya bisa berkompetisi di masa yang akan datang. Ya. Karena bagaimana harus beradaptasi dengan situasi yang pasti sekarang perubahan cepat lagi kan? Yes, perubahan cepat. Ada artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan segala macam tuh yang begitu-begitu. Dan nih, mungkin untuk HR misalnya, kita harus bisa menempatkan dengan dunia yang tadi yang saya sebutkan,
ya HR ke depan akan seperti apa. Persiapkan, upskill terus. Karena belajar itu zaman sekarang gampang. Bisa dari manapun. Nah itu kalau saya tuh kenal self learning itu sekarang skill baru tuh. Bisa kita peroleh dari manapun. Satu, bisa network kita nih. Bisa, makanya pinter-pinter cari teman yang betul, yang wawasannya jauh di atas kita, supaya kita ikutan ketarik. Bisa ketularan. Bisa tertular. Ya. Betul. Terus relevansinya sama hubungannya nih sama expertise gua atau skill gua apa nih ke depan. Jadi mungkin itu kali ya tipsnya. Jadi memang harus benar-benar buka wawasan, tahu opportunity yang akan datang atau opportunity masa depan tuh apa aja. Kemudian kita upskill, salah satunya dari networking tadi. Ketemu orang-orang yang bisa support kita maju. Iya, gitu. Luar biasa sekali nih Om RJ. Itu aja mungkin dari saya. Ngobrolnya terasa sebentar. Karena berasa sekali knowledge-nya, ilmunya yang lu share Om. Nah, tapi karena terbatasan waktu, mungkin episodenya kita akhiri sampai sini. Seperti yang tadi kita akan ngobrol lebih dalam untuk materi yang lain, informasi-informasi yang lebih lain. Mau dong kita undang lagi? Boleh dong. Boleh. Apa sih? Saya pengen justru punya mimpi share sesuatu yang mungkin bisa manfaat sama anak-anak muda, supaya mereka juga punya shortcut menemuin their purpose gitu loh. Their own destinations gitu. Saya akan bantu. Siap, keren banget Om. Terima kasih banyak waktunya sudah mau menyempatkan ya untuk datang. Sampai ketemu lagi, akan kita undang segera. Oke. Terima kasih Om.